Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan hadis dari kitab Bulughul Maram, masuk pada hadis yang ke-131 tentang waktu yang bagus untuk sholat. Di antara waktu yang bagus untuk sholat dari hadis yang disampaikan di sini, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, a'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin bil isya'i. Suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat Isya. Sehingga sebagian besar waktu malam telah berlalu, hatta dhahaba 'amatul laili. Summa kharaja fa shalla. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan salat. Nah, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, bersabda, wa qala innahu la waqtuha. Sesungguhnya inilah waktunya. Itu agak malam, dalam kondisi yang nyaman. Laula an asyqa ala ummati. Jika seandainya aku tidak memberatkan umatku. Jadi waktu di malam hari, di akhir malam bahkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat dan beliau menyampaikan inilah waktu yang paling bagus. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim juz yang pertama nomor 442. Tentunya tadi kita tidak lepas dari hadis yang sebelumnya. Seorang imam harus melihat kondisi daripada makmumnya. Ketika mereka sudah berkumpul untuk salat Isya, sudah segera salat. Kalau memang menunggu, ditunggu dulu. Hadis yang sebelumnya. Kemudian hadis berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ishtadda al-harru fa abridu bis-shalah, fa inna shiddata al-harri min fayhi jahannam." Apabila panas sangat menyengat, maka laksanakanlah sholat duhur ketika cuaca sudah agak dingin. Nah, ini sholat duhur ketika panas banget, tunggu sampai cuacanya dingin. Ini kondisinya demikian. Karena apa? Karena panas yang menyengat itu berasal dari hembusan neraka jahanam. Hadis muttafaqun alaih. Ini juga dilihat sikonnya. Ketika memang kondisi panas, ketika sholat kok kondisinya panas sekali, bisa agak diakhirkan, menunggu agak dingin. Kalau sekarang sudah kondisinya sudah nyaman semuanya, kemudian dingin kondisinya, ketika di awal waktu, apalagi di dalam masjidnya AC-nya sudah nyaman dan sudah kondisinya enak semuanya, maka dilihat kondisinya. Kalau sudah nyaman, maka di awal waktu. Tapi ketika panas dan kondisinya memang harus diakhirkan, itu lebih utama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini sholat duhur. Kalau tadi sholat Isya diakhirkan, makanya seorang imam harus lihat sikon. Pada asalnya memang di awal waktu, tapi ada sholat-sholat yang di akhir, misal kayak Isya tadi di akhir malah lebih bagus.
kalau tidak merepotkan umatku, kata Rasulullah. Kemudian tadi sholat duhur diakhirkan biar agak dingin itu. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan jauh sebelumnya. Jadi seorang imam artinya harus fleksibel. Yang ke-133 dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbihu bis subhi fa innahu a'dhamu li ujurikum. Laksanakanlah salat subuh di waktu pagi, karena itu lebih besar bagi pahala kalian. Ini salat subuh di awal ketika masih gelap. Diriwayatkan oleh Imam yang 5 dan disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Kemudian hadis yang ke-134 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man adraka minas subhi raqatan qabla an tadlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subha. Wa man adraka raqatan minal 'asri qabla an tahruba asy-syamsu faqad adraka al-'asra." Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat subuh sebelum matahari terbit, maka sungguh ia telah mendapatkan salat subuh. Dan barang siapa mendapatkan satu rakaat dari salat asar sebelum matahari tenggelam, maka sungguh dia telah mendapatkan salat asar. Hadis muttafaqun alaihi. Artinya ketika seseorang salat subuh misal, rakaat pertama masih waktunya, rakaat kedua sudah bukan waktunya, maka dia telah mendapatkan waktu subuh atau asar. Rakaat pertama masih waktu asar, rakaat kedua sudah tenggelam matahari, maka dia sudah termasuk mendapatkan sholat asarnya. Kalau subuh tadi mendapatkan sholat subuhnya. Bahkan ketika seseorang itu lupa, betul-betul lupa, dia misalnya jam 8 baru bangun, belum sholat subuh, maka kafaratnya adalah dia sholat ketika dia ingat, wudhu, kemudian segera sholat. Nah, ini kaitannya dengan waktu-waktu yang lebih utama tadi. Jadi seorang imam harus mengetahui kondisinya, dan juga ketika ada orang yang tertinggal sholatnya sehingga dia mendapatkan rakaat itu di waktunya, kemudian yang rakaat lain di luarnya, maka itu sah sholatnya dan insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.